Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Ginda Irawanto dengan NIM 12040101045 dari kelas 2D Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling Islam oleh dosen pengampu Bapak Haji Dede Lukman, SOS IMAG. Bagaimana sih caranya berkomunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya? Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua ketika berkomunikasi dengan anaknya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa penting mengetahui cara komunikasi efektif terhadap anaknya? Kenapa masalah keluarga saja harus diatur? Karena mempelajari komunikasi itu sangat penting agar tahu cara bagaimana berinteraksi antar anggota keluarga. Sayangnya masih banyak orang tua yang belum memahami bagaimana sih cara komunikasi efektif terhadap anaknya. Berkomunikasi dengan anak memang tidaklah mudah jika dibandingkan berkomunikasi dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Orang tua sering mengalami kebuntuan ketika berkomunikasi dengan anaknya, apalagi ditambah jika anak mengeluarkan sifat yang tidak seperti biasanya atau bisa disebut tantrum, orang tua merasa kebingungan. Oke, sebelum dilanjut, tantrum mungkin masih menjadi istilah yang asing. Secara sederhana, tantrum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan ketika anak marah secara berlebihan. Saat anak tantrum, mereka akan mengamuk dengan menangis, berteriak, hingga membanting berbagai benda yang ada di sekitarnya. Penyebab utama tantrum pada anak adalah ketika si kecil menginginkan sesuatu tapi tidak dapat mengungkapkannya. Kemampuan bahasa yang masih terbatas seringkali membuat orang tua sulit memahami keinginan si anak. Saat itulah tantrum menjadi bentuk ekspresi atas rasa frustasi dan kesal karena tidak mendapat apa yang diinginkannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika orang tua akan berkomunikasi dengan anaknya. Yang pertama, konsisten. Ini konsep dasar komunikasi yang baik. Hal ini juga membuat anak merasa aman dan memiliki batasan-batasan yang jelas. Seperti contohnya, ketika orang tua melarang anaknya untuk bermain handphone, maka artinya anak tidak boleh bermain handphone mulai hari ini, esok sampai seterusnya, hingga orang tua memutuskan untuk boleh bermain handphone kembali. Yang kedua, katakan yang dikatakan dan dipatuhi. Ini seiring dengan sikap konsistensi. Berikan pengertian pada anak bahwa orang tua dapat dipercaya. Seperti contohnya, ketika anak melanggar peraturan yang diberi ke orang tua, maka orang tua wajib memberi hukuman kepadanya. Yang perlu diingat, memberi hukuman kepada anak harus sesuai dengan usianya, dan juga tidak memberi hukuman kepada anak secara fisik. Yang ketiga, orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka cara berkomunikasi yang baik. Jika orang tua tidak saling bicara atau tidak berkomunikasi, maka ia tidak akan mampu berkomunikasi yang efektif terhadap anaknya. Salah satu caranya yaitu ketika orang tua merasa tidak nyaman terhadap emosinya, maka ceritakan kepada anaknya, berusaha tidak menutup diri. Maka kemungkinan besar anaknya akan seperti itu terhadap ibunya. Yang keempat, jangan beri label kepada anak-anak. Karena anak-anak memiliki sifat kekhasan atau sifat asli, seperti pendiam, mudah bergaul, pemalu, aktif, dan lain-lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua terkait dengan teknik maupun strategi berkomunikasi dengan anak. Pertama, kedudukan atau posisi orang tua ketika berkomunikasi dengan anaknya harus sejajar dengan anaknya atau sama tinggi dengan anaknya. Ketika orang tua sedang berbicara dengan anak, maka posisikan tubuhnya setinggi dengan anaknya. Yang kedua, tatap matanya. Jika perlu, palingkan kepala anak dengan tangan orang tua secara lembut agar anak menatap langsung pada orang tua. Yang ketiga, jika anak sedang marah atau sedang nangis, maka orang tua usap punggungnya atau perutnya. Bahkan, jika anak sedang histeris, yang perlu dilakukan orang tua adalah menenangkan diri dulu dengan membantu anak untuk rileks.
Yang keempat, ubah intonasi suara. Ingat ya, tidak dengan teriak-teriak. Bicaralah dengan suara tegas tetapi lembut. Yang kelima, beri kata-kata kepada anak untuk mengalirkan percakapan. Tak hanya seorang ibu, seorang ayah pun melakukannya. Seperti contohnya, hari ini mama lihat kamu sedang sedih. Coba sini cerita sama mama. Ungkapan tersebut adalah salah satu bentuk empati terhadap anak. Yang keenam, ulangi ketika anak berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anaknya. Yang ketujuh, jangan menyela ketika anak sedang bercerita. Jika orang tua sedang bercerita dan kemudian anak menyela, maka berikan pengertian pada anak bahwa biarkan orang tua menyelesaikan baru kemudian kesempatan anak untuk berbicara. Ketika anak sudah selesai bercerita, maka orang tua wajib memberi tanggapan atau feedback terhadap cerita anaknya. Yang kedelapan, usahakan tetap tenang walaupun suasana hati tidak nyaman. Orang tua harus meningkatkan kesabarannya. Dan tidak lupa juga ada beberapa hal yang tidak diperkenankan ketika orang tua berkomunikasi dengan anaknya. Yang pertama, jangan berbohong demi kebaikan. Dampaknya, anak merasa sakit hati, kecewa, dan menimbulkan rasa tidak percaya kepada orang tua. Selain itu, anak juga jadi belajar bahwa tidak menepati janji itu bukan suatu masalah. Yang kedua, jangan memberi janji yang tidak ditepati. Dampaknya, anak merasa sakit hati, kecewa, dan menimbulkan rasa tidak percaya kepada orang tua. Selain itu, anak juga jadi belajar bahwa tidak menepati janji itu bukan suatu hal masalah. Yang ketiga, jangan biarkan anak berbicara ketika sedang emosi, nangis, ngamuk, ataupun marah. Pada kondisi seperti ini, untuk bertanya tentang apa yang sedang terjadi justru tidak akan efektif. Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mendekap atau memberi usapan kepada anak. Yang keempat, jangan terlalu sering mengucap kata jangan. Karena akan mematahkan kreativitas anak. Jika anak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang tua, berikan pengertian ataupun tindakan. Yang kelima, jangan remehkan anak. Anak mempunyai keunikan tersendiri, sehingga orang tua hendaknya menghargai apa yang dihasilkan oleh anak. Hasil karya anak perlu diberikan apresiasi. Yang keenam, jangan teriak-teriak karena itu tidak akan efektif. Suara yang keras tidak membuat pesan menjadi lebih jelas dan membuat anak berperilaku lebih agresif baik secara fisik maupun verbal. Berteriak dalam konteks apapun akan membuat anak merasa ketakutan dan tidak aman. Yang ketujuh, jangan bandingkan anak dengan orang lain maupun saudaranya sendiri. Setiap anak membawa kekhasan masing-masing sehingga dengan menerima anak seutuhnya akan membuat anak tampil percaya diri dan dapat mengoptimalkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Jika orang tua dan anak tidak memiliki komunikasi yang efektif dan efisien, apa sih efeknya terhadap anak? Efeknya terhadap anak yaitu mereka jadi kurang terasah terhadap komunikasi kepada orang lain sehingga menjadi orang yang individualis, bahkan menjadi pemberontak. Selain itu, anak yang tidak terampil dalam komunikasi cenderung akan mengalami banyak masalah ketika ia dewasa. Bahkan rumah tangganya akan rentan perceraian karena ia tidak terbiasa berkomunikasi dengan sebuah hubungan. Anak akan mencari kesenangan di luar atau kepercayaan di luar karena tidak merasa nyaman dengan orang tuanya. Dari beberapa uraian yang tadi dijelaskan, diharapkan agar orang tua dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien kepada anak-anaknya. Dan yang perlu diingatkan, berkomunikasi kepada anak itu yang pertama, bahasa dan intonasi harus benar-benar dipahami, yang sesuai dengan usia dan kondisi yang sedang dialami. Mari rubah cara komunikasi terhadap anak menjadi komunikasi yang efektif dan efisien, agar mengurangi dampak buruk terhadap anak yang akan dialami di masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Mari mulai dari saat ini untuk merubah berkomunikasi terhadap anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah dan ibu perlu kerjasama untuk memenuhi komunikasi yang efektif dan efisien pada anak.